Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Kana, saya dari kelas PBIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membahas beberapa topik yang dari sejarah peradaban Islam. Oke. Pertama yaitu mengenai sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini, yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Next, yaitu mengenai pengertian sejarah peradaban Islam, di mana keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari suatu waktu ke waktu lain sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Nah, ada 4 langkah mengembangkan peradaban Islam. Yang pertama itu adalah konstruksi, interpretasi, transformasi, dan terakhir rekonstruksi. Konstruksi artinya sejarah yang berlaku dahulu yang masih berkaitan, yang disusun, dipahami, dihayati, dan dicerna. Interpretasi artinya sejarah yang berkaitan dengan yang masih berlaku ini, apakah masih dapat dijadikan pedoman dan apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan. Kemudian ada transformasi, artinya sejarah perlu ditransfer dan dikembangkan agar mampu mengisi tuntutan globalisasi. Selanjutnya rekonstruksi, yang artinya melakukan konstruksi ulang secara runtut dan sistematik agar dapat keserasian dan kesesuaian dengan zaman bahwa tuntutan global hendaknya mampu menyediakan model peradaban Islam dengan tujuan mampu menghadapi masalah lokal dan global. Selanjutnya yaitu adalah metode sejarah, yang mana ada 2 metode yang digunakan, yaitu adalah metode penggalian sejarah dibagi menjadi dan juga metode penulisan sejarah. Dalam penggalian sejarah dibagi menjadi 3, yaitu metode lisan atau interview, yang mana di sini wawancara. Kedua ada metode observasi, kemudian ada metode dokumenter. Dan untuk penulisan sejarah ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah metode deskriptif, kedua metode komparatif, dan ketiga metode analisis sintesis. Nah, kemudian itu adalah Arab pra-Islam, sistem politik masyarakat, dan sistem kepercayaan dan kebudayaan, yang mana secara sosiologis bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Mereka hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti modal tanah yang tandus, berbatu, padang pasir luas, serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan semacam ini, wajar jika mereka memiliki watak keras, suka berperang, merampok, berjudi, bercina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah perkembangan peradaban kenabian, yang mana awalnya itu dakwah secara diam-diam, sehingga orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Ada beberapa orang yang mula-mula begitu beriman. Yang pertama istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, kemudian dari kalangan pemuda ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibn Haris, dan ketiga ada kalangan budak Bilal bin Rabah. Nah, kemudian dari tokoh masyarakat ada Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya itu adalah fase Madinah, yaitu pembentukan sistem sosial, politik, militer, dan ekonomi, yang mana dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini mendapat tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Selanjutnya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Yang pertama yaitu adalah pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian ada persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, kemudian ada kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Dan terakhir adalah peletakan asas politik, ekonomi, dan sosial
Nah, ada bidang politik, kemudian bidang militer, yang mana di bidang militer ini ada dua perang yang sangat besar, yaitu Gajah dan Syariah. Dan untuk bidang ekonomi, Al-Quran yang sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah dari sistem prinsip-prinsip Quran begitu. Nah, selanjutnya itu adalah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, yang mana ada 4 Khulafaur Rasyidin yang sangat yang ada, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, yang mana beliau ditunjuk sebagai imam saling menggantikannya. Hal ini bukan salah satu tanda bahwa beliau akan menggantikan posisi Rasulullah SAW. Kedua ada Umar bin Khattab yang merupakan yang terkenal dengan ketegasan dan keberanian. Ini sering dijadikan motivasi oleh umat Islam. Oke, selanjutnya ada Utsman bin Affan yang merupakan yang terkenal dengan kebebasan yang baik dan terkenal memiliki kejujuran serta integritas tinggi. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai pribadi sederhana dan zuhud, terkenal sebagai panglima perang yang sederhana, yang berani. Terakhir yaitu mengenai peradaban Islam masa Bani Umayyah, di mana ada 5 tokoh atau 5 pemimpin begitu yang terkenal sekali, tokoh besar. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama yang mendirikan kota dari Madinah Al-Munawwarah ke Damaskus dalam wilayah Suriah. Kemudian ada Abdullah Malik bin Marwan yang dipandang sebagai pendiri kedua Bani Umayyah. Nah, ketika dia diangkat sebagai khalifah, Bani Islam dalam kondisi yang terpecah belah. Ada Al-Walid bin Abdul Malik yang dinilai berhasil karena didukung oleh situasi yang terdapat 2 gubernur yang cukup disegani, yaitu Umar bin Abdul Aziz dan juga Haji bin Yusuf, gubernur Irak. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz yaitu khalifah yang terkenal sekali, yang namanya tercatat sebagai salah satu seorang khalifah yang dikenal sepanjang masa karena kepribadian dan kebijaksanaan yang pro rakyat dan keinginannya yang kuat mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum. Terakhir, Hisham bin Abdul Malik, yang mana masa pemerintahan panjang merupakan pemerintahan yang berhasil dan memperlihatkan langkah kembali berbagai perbaikan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Oke, sekian dari penjelasan saya begitu ya mengenai beberapa topik di sejarah peradaban Islam. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.